Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Lepaskan tuanku. Ling Qingshu terkejut, dan dengan cepat menghunus pedangnya. Su yang tersenyum dan menoleh, dan berkata kepada Ling Qingshu, tenang. Setelah berbicara, Su yang menghasilkan beberapa buah merah, dan Jin mengunyahnya dengan santai, sama sekali mengabaikan pedang di lehernya. Saya juga ingin bertanya, siapa Anda dan mengapa Anda menggunakan teknik pedang sayap biru Dayan saya? Teknik pedang sayap biru Dayan Anda? Su Mengyao sepertinya mendengar sesuatu yang menarik, tersenyum lembut, dan berkata, teknik pedang sayap biru Dayan tidak menyebarkan rahasia untuk sekte jiwa laut saya. Jika Anda ingin berlatih teknik pedang sayap biru Dayan, Anda harus menjadi orang dengan fisik tubuh laut pemakan jiwa sebelum Anda bisa berlatih. Setelah mengatakan ini, tiba-tiba, mata Su Mengyao tiba-tiba meledak karena niat membunuh, dan bertanya dengan keras. Katakan, dari mana kamu tahu bahwa ini adalah teknik pedang sayap biru Dayan? Jika kamu menjelaskannya dengan jujur, aku masih bisa menunjukkan belas kasihan dan memberimu satu mayat. Karena itu, pedang Su Mengyao menegang ke leher Su Yang lagi. Ling Qingshu memandang Su Yang dengan gugup. Saya tidak tahu jenis angin apa yang diisap nenek moyang hari ini, dan dia benar-benar meminta orang lain untuk meletakkan pedang di lehernya. Tetapi setelah memikirkan postur heroik Su Yang tak terkalahkan, Ling Qingshu merasa bahwa Su Yang seharusnya baik-baik saja. Yah, pasti seperti ini, leluhur tua Su pasti terlalu kuat, bahkan jika orang lain meletakkan pedang di lehernya, leluhur tua Su tidak peduli sama sekali. Karena itu, Ling Qingshu masih tidak berani mengabaikan sama sekali. Dia menatap pedang roh di leher Su Yang, menahan napas. Su Yang mengangkat bahu pelan, dan berkata, sudah ku bilang teknik pedang ini milikku. Kenapa kau tidak mempercayainya, dan siapa yang memberitahumu bahwa teknik pedang ini membutuhkan fisik tubuh laut untuk mengolahnya? Dengan itu, Su Yang benar-benar mengeluarkan pedang biasa, dan ketika pedang itu diayunkan, cahaya biru menyala. Aura Su Yang berubah saat ini. Dalam sekejap, dari tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, membunuh menjadi menakjubkan. Selain itu, pedang sayap biru Dayan Anda barusan hanyalah produk setengah jadi. Saya akan menunjukkan pedang sayap biru Dayan yang asli. Saat kata-kata itu jatuh, pedang roh melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, membanjiri langit seolah-olah maksud pedang sebenarnya, mengikuti pedang roh. Sepasang sayap biru yang dipadatkan dengan aura, seperti sayap asli, mengepak ke atas dan ke bawah, dengan lingkaran cahaya keemasan di sekeliling sayap. Cahaya yang menyilaukan membuat mata orang menjadi putih. Memanggil. Dengan kicauan tajam sayap, sayap biru melesat ke langit, lalu terjun ke laut. Ledakan. Ada ledakan dahsyat, dan air laut menimbulkan gelombang. Seolah tsunami akan datang. Beberapa percikan air memercik lebih dari 1 kilometer, dan mendarat di tubuh Su Yang. Dengan dingin. Begini, ini adalah Dayan Bluing yang lengkap. Yang barusan milik Anda hanyalah produk setengah jadi. Selain itu, Dayan Bluing tidak membutuhkan badan laut apapun. Su Yang menoleh dan berkata kepada Su Mengyao sambil tersenyum. Su Mengyao benar-benar bodoh, Su Yang memang menggunakan teknik pedang Dayan Bluing. Dan apa yang digunakan Su Yang memang lebih sempurna daripada teknik pedang sayap biru Dayan yang telah dia pelajari. Dia merasakannya sejak lama ketika dia berkultivasi bahwa meskipun teknik pedang sayap biru Dayan sangat kuat, itu tidak tepat di beberapa tempat. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Baru saja, setelah melihat teknik pedang sayap biru Dayan yang digunakan oleh Su Yang, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Tapi, ini bahkan lebih salah. Ilmu pedang sayap biru Dayan adalah ilmu pedang yang telah diturunkan sejak berdirinya Hai Po Song. Penciptaan sekte jiwa laut mungkin 20.000 tahun yang lalu. Senior, kamu. Yao Su yang sudah tidak koheren. Su Yang dengan tenang menutup pedangnya dan berkata, apakah kamu ketua sekte ini? Jika ya, mari kita bicarakan. Jika tidak, minta kepalamu keluar. Aku ingin berbicara dengan kepalamu. Su Yang menebak bahwa sekte ini pasti ada hubungannya dengan muridnya saat itu. Su Mengyao tidak berani mengabaikan setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Su Yang, dia tahu bahwa dengan teknik pedang sayap biru Dayan yang baru saja diungkapkan Su Yang, dia harus memanggil kepala.
Tidak peduli apa, mari kita panggil kepala dulu. Aku bukan kepala, aku akan memanggil kepalanya. Su Mengyao berkata. Su yang mengangguk, lalu berkata lagi. Ngomong-ngomong, beritahu bosmu, pohon di luar ini, aku merasa sangat baik, aku suka, aku menginginkannya. Saat dia berkata, Su yang turun dengan pedang, dan dengan satu klik, pohon kuno Netherfrost tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Jantung Su Mengyao berdegup kencang. Ini adalah pohon suci Si Posong. Konon pohon ini sudah ada sejak berdirinya Si Posong. Hari ini, seorang pria yang tidak tahu siapa itu dipotong dengan satu pedang. Meskipun Su Mengyao ingin memarahi ibunya, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan bergegas ke aula tengah Hai Posong dengan panik. Aula tengah Hai Posong, di atas tebing setengah gunung, penuh dengan paviliun, megah, dan terlihat sangat megah dan megah. Su Mengyao buru-buru berlari ke aula, berlutut dan berseru, Su Mengyao punya masalah mendesak untuk melihat kepalanya. Ledakan. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka, angin bertiup, dan sosok itu bergoyang pelan. Mengapa sangat bingung? Dalam sekejap mata, satu orang muncul di depan Su Mengyao. Itu adalah seorang wanita tua dengan janggut dan rambut yang membekukan, matanya setengah tertutup, dan kulit serta tulangnya yang kurus, seolah embusan angin bisa bertiup. Tapi aura di tubuhnya seperti raksasa, rakus haus darah, dengan niat membunuh yang kuat dan ekstrim terus-menerus memancarkan, yang membuat orang menyeramkan. Dia, namanya Yubayan, dan dia adalah orang kuat di alam surga gua. Seorang kultivator dalam masa pelatihan Ki menebang pohon suci kami untuk melindungi gunung. Su Mengyao berkata dengan gemetar. Engah. Yubayan memuntahkan darah lama. Lalu apa yang kau lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kau tidak segera membunuhnya? Kata-kata Yubayan seperti embun beku, dengan niat membunuh yang menyeluruh. Ini, orang itu, di permukaan, adalah masa pelatihan, tapi jelas bukan murid tidak bisa mengalahkan. Su Mengyao menyeka keringat dingin di dahinya. Selain itu, seseorang, dia tahu teknik pedang Daen Bluing kami, dan lebih sempurna dari yang telah kami kuasai. Su Mengyao dengan hati-hati memberitahu Bai Yuan semua hal barusan. Setelah Yubayan mendengarkan, ekspresinya mendung dan cerah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan hampa. Bawa aku menemuinya. Di luar gerbang Gunung Hai Posong, Su yang sedang membelah akar pohon kuno Netherfrost, dan tiba-tiba mendengar gelombang energi spiritual dari belakang. Su yang tiba-tiba berbalik, dan melihat seorang wanita tua yang sangat kurus dan bisa melihat tulang cakarnya.